Halo semua, ini dia fakta-fakta berfaedah yang wajib untuk Anda ketahui supaya banyak tahu, banyak ilmu. Alasan kenapa di rumah sakit jiwa kebanyakan laki-laki karena laki-laki secara sosial lebih sulit untuk mengekspresikan stres, terutama menangis. Orang yang pendiam atau tidak banyak bicara akan lebih produktif karena tidak banyak omong saat mengerjakan sesuatu. Sering tersenyum meskipun terpaksa bisa membuat denyut nadi tetap stabil dan bisa kurangi dampak buruk stres. Pria dan wanita yang sering terjaga hingga larut malam atau begadang ditemukan lebih sulit mendapatkan pasangan. Banyak sekali populasi di dunia ini dan tidak sedikit juga yang memiliki sifat pendiam. Banyak orang yang memandang orang pendiam adalah orang yang kurang seru untuk diajak berteman. Tapi siapa sangka ternyata orang pendiam memiliki banyak manfaat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan juga orang pendiam belum tentu orangnya kurang seru untuk diajak berteman loh. Salah satu manfaat orang pendiam adalah orang pendiam lebih produktif dalam mengerjakan sesuatu. Orang yang tidak banyak bicara akan lebih baik dalam mengerjakan sesuatu karena mereka tidak banyak omong saat mengerjakan, sehingga hasilnya akan lebih maksimal dan lebih baik. Karena mengerjakan sesuatu perlu konsentrasi untuk mencapai hal yang maksimal, dan orang pendiam dapat mencapai hal tersebut. Manfaat lain untuk orang yang pendiam atau tidak banyak bicara adalah orang pendiam jarang memiliki musuh. Orang pendiam cocok juga untuk teman curhat. Orang pendiam lebih mengetahui perasaan seseorang. Orang pendiam hanya bicara untuk hal-hal yang penting. Dan saat bicara, orang pendiam akan menjadi pusat perhatian. Siapa bilang begadang hanya menyebabkan kulit kusam dan mempertebal kantung mata? Menurut sebuah studi, hobi begadang berpengaruh pada kehidupan romansa Anda loh. Sebab mereka yang sering terjaga hingga larut malam ditemukan lebih sulit mendapatkan pasangan. Apa iya? Sebuah studi yang dihelat oleh University of Chicago mempelajari bahwa pria dan wanita yang hobi begadang dan bangun siang memiliki perilaku sulit untuk berkomitmen dalam suatu hubungan jangka panjang. Mereka yang hobi begadang memang lebih mudah bergaul dan supel, tapi saat menikah, mereka sulit untuk beradaptasi pada kehidupan berumah tangga. Mereka menganggap anak dan kewajiban keluarga sebagai beban. Kemudian para peneliti menemukan bahwa gaya hidup wanita yang lebih aktif di malam hari menyerupai gaya hidup pria yang doyan begadang. Alhasil, ketika keduanya bertemu, maka hubungan yang tercipta tidak akan awet dan bertahan hingga ke jenjang pernikahan. Profesor Maestri Piri mengatakan, harapannya dari penelitian ini adalah untuk membuka mata dan pikiran sejumlah orang yang rajin begadang mengenai apa yang membuat mereka merasa kesepian di tengah-tengah keramaian. Studi ini bertujuan untuk membantu orang-orang dengan gaya hidup terjaga sepanjang malam dan tidur di pagi hari hingga sore hari paham betul bahwa pola tidur mereka berdampak pada status hubungan dan karakter mereka. Meski sedang menghadapi banyak masalah, biasakan untuk selalu tersenyum. Bukan cuma mengalihkan stres, segaris senyum di wajah bisa membuat denyut nadi tetap stabil dan terhindar dari resiko sakit jantung yang mematikan. Tidak peduli senyum asli atau yang dibuat-buat, ekspresi yang menjadi simbol kebahagiaan ini bisa membuat ritme jantung lebih stabil meski sedang stres. Umumnya saat stres, denyut jantung akan meningkat dan meningkatkan resiko tekanan darah tinggi maupun gangguan jantung. Para ilmuwan di University of Kansas menggolongkan senyuman ke dalam dua jenis. Senyuman jenis pertama adalah senyum yang dibuat-buat, yang hanya melibatkan otot-otot di sekitar mulut. Sedangkan jenis berikutnya adalah senyum asli yang juga melibatkan otot di sekitar mata. Efeknya bagi jantung tentu saja lebih teramati pada senyum asli yang muncul secara tulus dari dalam hati. Walaupun demikian, senyum yang dibuat-buat pun tetap memberikan efek yang menguntungkan bila dibandingkan dengan ekspresi wajahnya biasa saja. Bahkan ketika sejumlah relawan diminta mengganjal mulutnya pakai sumpit agar membentuk senyuman, ritme jantungnya menjadi lebih stabil dibandingkan ketika ekspresi mukanya datar-datar saja. Tara Kraft dan Sarah Pressman yang melakukan penelitian ini telah membuktikan hubungan antara senyum dengan ritme jantung pada 1.698 relawan. Selain disuruh mengganjal mulut dengan sumpit, para ilmuwan ini juga melatih relawan untuk tersenyum meski sedang stres. Dalam keseharian, sebenarnya memang tidak sulit untuk membuktikan bahwa senyum punya efek menyejukkan dalam arti meredakan stres. Namun, jika berlebihan, kadang-kadang seseorang yang selalu tersenyum justru bisa menjadi indikasi bahwa dirinya sedang stres.
Alasan kenapa di rumah sakit jiwa kebanyakan laki-laki karena laki-laki secara sosial lebih sulit untuk mengekspresikan stres, terutama menangis. Dibandingkan dengan kaum wanita, lelaki memiliki tingkat kerentanan penyakit kejiwaan yang jauh lebih tinggi. Menurut sebuah penelitian, pria lebih mudah mengalami stres. Banyak faktor penyebab stres. Jika tidak segera diatasi, stres bisa menyebabkan masalah kesehatan karena menurunnya imunitas tubuh. Salah satu faktor seseorang terkena gangguan jiwa adalah karena faktor beban hidup yang cukup berat. Inilah yang dirasakan oleh kaum pria. Salah satu cara mengurangi depresi ialah dengan mengekspresikan kondisi psikologi seperti menangis atau curhat kepada sahabat. Sayangnya, pria tidak terlalu baik dalam mengekspresikan kondisi psikologinya. Mereka lebih memilih memendam apa yang sedang menjadi beban pikiran. Oke, udahan dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih subscribe dan like-nya. Jangan lupa nyalain loncengnya, supaya banyak tahu, banyak ilmu. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!